Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Suara Fahum Umsu, welcome back di podcast kita, podcast Suara Fahum Umsu. Ini adalah kali keempat kita tayang ya, dan alhamdulillah podcast ini sudah genap 1 bulan berjalan. Nah teman-teman, podcast ini merupakan podcast resmi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan kembali lagi bersama saya Beta Permata Putri yang akan menemani kalian di episode keempat kali ini. Teman-teman jangan lupa subscribe akun YouTube kita ya, karena di sini kita akan membahas berbagai topik menarik nih seputar dunia hukum, pendidikan, dan informasi terbaru dari Fahum Umsu tentunya. Jadi jangan lewatin setiap episode menarik lainnya setiap minggu. Oke, terakhir kali ya kita tuh membahas mengenai dinamika penegakan hukum di Indonesia. Nah bersama Bapak Faisal selaku Dekan Fahum Umsu tentunya ya teman-teman. Dan kali ini bintang tamunya tuh nggak kalah inspiratif ya. Beliau merupakan dosen di Fakultas Hukum UMSU. Pasti teman-teman, terutama mahasiswa Fakultas Hukum UMSU ini udah nggak asing dengan beliau ya. Oke, mau kenalan lebih lanjut, ayo langsung aja kita sapa. Oke, Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Iya, sehat juga Bapak ya. Bapak sehat ya? Sehat. Oke, Bapak boleh dong disapa teman-teman di rumah karena mungkin ya ada yang belum kenal. Tapi kalau untuk teman-teman Fakultas Hukum pasti udah nggak asing ya sama Bapak. Caranya gimana? Perkenalkan diri ya mana? Perkenalan. Saya Benito gitu. Iya, gitu pun Saya boleh. Benito Asdi, dosen Fakultas Hukum UMSU. Iya, dosen Fakultas Hukum UMSU ya Bapak. Saat ini kalau di UMSU itu jadi diamanai sebagai ketua Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi. Oke Bapak, walaupun terlambat ya, tapi saya mau kasih ucapan selamat dan sukses nih. Kayaknya kemarin baru pelantikan ini ya Pak sebagai Kepala Bagian Hukum Internasional Fahum Umsu ya Bapak ya? Kayaknya ya. Oke. Iya, terima kasih doanya. Iya Pak, sangat luar biasa sekali teman-teman. Semoga semakin menginspiratif ya Bapak ya. Oke, topik kita kali ini berkaitan dengan isu-isu yang lagi panas gitu. Apa tuh yang panas ya? Oke, judulnya itu Suara Rakyat, Tekanan Politik dan Fungsi DPR dalam Mengawal Keadilan dan Kebijakan Publik. Gak jauh-jauh mengenai DPR gitu, dan kontroversi kebijakan serta kritik dan aspirasi masyarakat untuk perubahan. Oke, langsung aja ya Pak kita bahas mengenai topik kita kali ini ya. Ya. Oke Bapak, mengenai berita yang saat ini sedang viral gitu, mengenai Komisi 3 DPR yang menggelar fit and proper test untuk calon hakim konstitusi, yaitu pengganti Bapak Arief Hidayat gitu ya, yang dimana calon tunggalnya ini adalah Innocentius Ramsul gitu. Nah yang menjadi sorotan adalah ketika anggota Komisi 3 ini Safarudin mengingatkan Innocentius agar tidak merupakan DPR sebagai pihak pengusulnya gitu kan, dan harus memutus gugatan tanpa menyerang produk hukum dari DPR gitu kan. Ya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri gitu, bukankah ini terkesan service legitimasi gitu ya, daripada checks and balance-nya gitu. Nah, karena apa ya, kenapa hakim konstitusi ini diingatkan agar jangan menyerang produk DPR gitu. Ini kan terkesan praktiknya itu kontrak loyalitas berbalut toga gitu Pak. Boleh Pak silakan. Ya, memang ada salah kaprah ya kalau kita lihat ya beberapa komentar di beberapa anggota dewan kita ya di DPR gitu. Yang menjadi salah kaprah itu adalah mereka menganggap hakim konstitusi yang diseleksi oleh DPR itu harus mewakili mereka. Yang sebenarnya kalau menurut ketatanegaraan adalah anggota DPR itulah yang wakil kita ya. Iya benar sekali. Bukan hakim konstitusi menjadi wakil mereka di Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi salah kaprahnya di mana? Coba kalau kita misalnya buat ilustrasi ya. Karena Mahkamah Konstitusi itu terdiri dari 9 hakim konstitusi yang terdiri dari 3 yang mewakili presiden, kira-kira begitu ya, di utusan presiden. Ada yang menjadi utusan dari DPR dan ada Mahkamah Agung. Jadi 3 presiden, 3 DPR, 3 Mahkamah Agung. Jadi 9 hakim konstitusi. Andai misalnya karena kewenangan pembuat undang-undang itu diberikan kepada presiden dan DPR,
bisa saja kan Presiden dan DPR-nya berkompromi membuat undang-undang yang menghalangi atau mengurangi atau bahkan memberikan memberikan kerugian konstitusional bagi warga negara. Jadi kalau misalnya DPR ada 3, Presiden ada 3, mereka jumlahnya 6. Kalau kita ambil logika dari anggota DPR itu bahwa mereka itu adalah wakil-wakil atau utusan dari kelembagaannya, ya besok-besok ya kita yang ingin mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi, ya, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi itu adalah menguji undang-undang. Presiden dan DPR-nya sepakat membuat undang-undang yang merugikan warga negara. Kita uji. DPR dan Presidennya merasa apa? Merasa ya kami punya wakil di Mahkamah Konstitusi ya. Itu bertentangan sekali ya dengan prinsip ya, independensi. Kalau kita baca pasal 24 konstitusi kita, undang-undang dasar kita, bahwa kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan yang independen, merdeka gitu. Apa maknanya itu? Bahwa kalau mereka memeriksa suatu perkara, mereka itu harus objektif dan tidak berpihak gitu. Kalau DPR misalnya menganggap ada 3 hakim konstitusi di MK mewakili mereka, ya DPR tidak boleh menganggap mereka itu harus berpihak kepada mereka. Itu yang tadi kakak bilang itu sebagai subservice legitimasi gitu. Padahal Mahkamah Konstitusi ini itu menjaga konstitusi. Fungsi Mahkamah Konstitusi itu adalah the guardian of constitution. Gitu. Jadi kita punya fungsi mengawal pembuat undang-undang. Kita boleh koreksi undang-undang yang dibuat mereka itu dengan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Gitu. Dan yang harus dipahami adalah Mahkamah Konstitusi itu tidak boleh berpihak kepada siapapun. Dia harus berpihak kepada kebenaran dan keadilan. Gitu. Bukan kebetulan ya. Nah, jadi kebetulan dari DPR maka dia harus membela DPR, nggak boleh begitu. Jadi hakim konstitusi itu harus berpihak pada kebenaran dan keadilan. Benar, karena kan hakim yang dipilih ini kan bekerja untuk rakyat ya Bapak ya, bukan Iya. untuk DPR gitu. DPR hanya memilih gitu, jadi sisanya hakim bekerja untuk rakyat. Betul. Iya, jadi bisa dibilang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, gitu ya Pak ya. Nah kalau dari berita itu kan Pak sama halnya dengan mengancam independensi hakim gitu. Nah kalau menurut Bapak sendiri bagaimana ya hal ini tuh dapat diantisipasi gitu Pak? Sebenarnya kalau mengantisipasi itu memang memberikan pemahaman pada anggota DPR kita seperti ini ya. Mereka itu wakil kita dan hendaknya ya dipilih lah. Nah, salah satu syarat menjadi hakim konstitusi itu adalah negarawan. Gitu. Jadi syarat jadi presiden itu tamat SMA. Kalau jadi presiden. Tapi kalau jadi hakim konstitusi ada syaratnya. Syaratnya adalah negarawan. Iya. Jadi jarang sekali ya hakim-hakim konstitusi itu di dunia, bahkan di Indonesia inilah ya. Katakanlah Mahkamah Konstitusi Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia itu jarang kali dipersoalkan. Gitu. Jadi problemnya kalau mau mengantisipasinya ya memang harus kemudian nanti dalam pemilu berikutnya ya kita harus pilih orang yang punya integritas, mau menegakkan keadilan. Jangan mau diwakili orang-orang yang punya komentar dan komunikasi publiknya yang buruk gitu. Punya kepentingan sendiri ya Pak. Nah iya, nggak boleh gitu ya. Ya harus mau dikoreksi, itulah negara demokrasi ya. Negara demokrasi dan kemudian Mahkamah Konstitusi, kekuasaan kehakiman itu sebagai satu upaya bagi masyarakat untuk melawan pemerintah dan dia nggak boleh diintervensi gitu. Jadi harus merdeka. Jadi Mahkamah Konstitusi adalah mahkamah yang merdeka. Iya. Gitu deh. Cepat sekali Bapak ya. Oke, dalam konteks penegakan hukum dan peradilan ini Pak, apa menurut Bapak ya tantangan terbesar nih dalam mewujudkan peradilan yang benar-benar transparan dan independen gitu di Indonesia? Apa tantangan terbesarnya gitu Pak dalam mewujudkan peradilan yang independen? Ini untuk khususnya Mahkamah Konstitusi atau bagi peradilan umum? Khususnya mungkin dulunya Pak, peradilan umum. Jadi kalau Mahkamah Konstitusi saat ini ya, kalau boleh kita akui Mahkamah Konstitusi itu adalah
satu kekuasaan kehakiman yang diberikan konstitusi kewenangannya itu adalah peradilan modern saat ini. Yang paling modern, kalau kita tanya apa peradilan yang paling modern di Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi gitu. Ya. Kenapa kita bilang paling modern? Ya sangat terbuka, transparan. Kita beracara di Mahkamah Konstitusi itu tanpa biaya. Kalau misalnya kan kita pernah dengar ya, ada salah satu asas peradilan itu adalah cepat, sederhana, biaya ringan. Cepat, sederhana, biaya Nah, ringan. itu kan ada. Kalau di Mahkamah Konstitusi itu cepat, sederhana. Biaya ringan itu tanpa biaya. Tanpa biaya gitu. Jadi kalau misalnya di pengadilan negeri ya para pihak harus kadang dihukum untuk membayar biaya perkara tertentu gitu. Di pidana begitu juga ada denda dan sebagainya. Jadi katakanlah tadi ya bagaimana membuat peradilan ini bisa merdeka antisipasinya ya memang peradilan ini harus diarahkan kepada modernisasi dan transparansi. Modernisasinya itu adalah mengupayakan semaksimal mungkin menggunakan teknologi informatika gitu. Kalau kita mau lagi ke ujung, ke pangkalnya adalah seleksi hakimnya. Iya, seleksi hakimnya. Seleksi hakim itu baik hakim maupun hakim konstitusi, dia memang harus diseleksi secara terbuka, bukan karena didukung oleh sejumlah partai politik di DPR kemudian dia jadi hakim konstitusi gitu. Nah, bapak-bapak kita yang dari DPR yang terhormat itu harusnya juga berpikir ya. Pikirannya apa? Pikirannya adalah ya hakim konstitusi yang diusulkan oleh mereka untuk calon hakim konstitusi yang diusulkan mereka itu apakah kita akan menerima gitu. Jadi harusnya mereka anggota DPR ini menyelami perasaan kita sebagai rakyat gitu. Jangan kemudian mereka katakanlah menaruh wayangnya ya. Sekarang ini kan bisa dibilang begitu, DPR itu ya siapa wayang di DPR di Mahkamah Konstitusi itu ada hakim konstitusi. Dalangnya siapa? Dalangnya anggota DPR. Itu tidak boleh. Itu penyanderaan yang sehingga membuat peradilan kita tidak independen dan merdeka. Jadi jangan nanti saya sangat hormat dengan Pak Sensi kalau kami bilangnya ya Sentius Samsul, saya sangat hormat dengan beliau, kapabilitas beliau. Ini tidak diragukan sebenarnya dalam dunia hukum gitu. Tapi jangan kemudian orang nanti menganggap dia itu wayang bisa dipengaruhi pikiran-pikirannya dalam pengujian undang-undang atau menjalankan kewenangan hakim konstitusi menurut konstitusi kita atau undang-undang dasar kita gitu. Oke. Boleh Pak dilanjut itu untuk saran ya kan, untuk sarannya sebagai calon hakim gitu kan, sebagai hakim ya, untuk menjaga keteguhan prinsip hukum tanpa terpengaruh oleh tekanan politik Pak. Tadi kan lebih banyak ke saran dan kritik untuk anggota DPR. Iya. Jadi sebenarnya mencari 9 orang ini sangat sulit. Sangat sulit. Jadi jangan bilang jadi hakim konstitusi itu mudah gitu, enggak. Jadi mencari 9 orang hakim konstitusi itu sangat sulit. Kenapa? Karena tadi saya bilang tuh ada salah satu syaratnya adalah negarawan. Jadi dalam sejarah hakim-hakim konstitusi, hakim-hakim yang terdahulu yang pernah ada, itu memang secara keilmuan luar biasa. Apalagi di awal-awal ya 2003 Mahkamah Konstitusi itu didirikan. Hakim-hakim konstitusi itu memang memberikan kontribusi pemikiran, penemuan hukum, dan kemudian pembaharuan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, sayangnya sudah beberapa kali ada pertukaran hakim konstitusi kok Mahkamah Konstitusi ini meloyo gitu. Tidak seperti di awal-awal. Ini jadi kekhawatiran kita. Jadi kalau bolehlah sebagai masyarakat, dosen, pemerhati konstitusi, gitu ya, kita bersaran kepada mereka yang punya keinginan menjadi hakim konstitusi itu ya memang harus mempersiapkan diri. Jadi sebagai negarawan itu ya menurut saya nggak boleh orangnya goblok ya. Hakim konstitusi harus pintar gitu, harus pintar. Kenapa? Karena persoalan pembentukan peraturan perundang-undangan, ya kan, pemberlakuan peraturan perundang-undangan pada masyarakat itu dapat diuji di Mahkamah Konstitusi.
dengan apakah dia bertentangan atau tidak dengan konstitusi kita. Gitu. Jadi ya harus pintar ya, nggak boleh Negarawan ya kan? harus negarawan. Kalau negarawan itu kan ya memang orang yang kalau kita itu punya falsafah kebangsaan kita adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka dia meyakini sebenarnya apa yang akan diputusnya, ya, diputus oleh hakim-hakim konstitusi itu adalah persembahannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Dia mempertanggungjawabkan putusan itu. Jadi dia nanti kalau misalnya jadi hakim, ya, saya doakan jadi hakim, Amin. ya kan? Nah, apa yang harus ditanamkan dalam hati kita? Bahwa putusan yang kita buat itu, atau putusan yang dibuat oleh hakim itu harus dipertanggungjawabkan, dipertanggungjawabkan kepada apa? Kepada Tuhan yang Maha Esa, dan itu bersesuaian dengan falsafah kebangsaan kita Pancasila. Jadi ya harus pintar dan negarawan dan meyakini bahwa yang dibuat itu adalah satu bentuk mempertanggungjawaban dirinya kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu tadi ya, berikan saran sebagai akademisi dan masyarakat gitu ya Pak Iya. ya, untuk pemerintah di luar sana. Oke, kita kembali ke topik mengenai DPR ini Bapak ya. Banyak sekali berita-berita yang sekarang lagi panas-panas mengenai DPR. Ya, Ada salah satu berita yang lucu menurut saya. lucu ya. Soal anggota Komisi 6 DPR ini, yaitu Bapak Nasyim Khan, yang mengusulkan agar PT Kereta Api Indonesia itu menyiapkan gerbong khusus untuk merokok. Gitu. Saya sebagai pengguna kereta api ya, yang udah mau setahun ini sebagai pengguna kereta api, kayaknya itu seharusnya tidak seperti itu ya Bapak ya, saran yang diusulkan. Gitu. Beliau menganggap itu akan bermanfaat dan menguntungkan bagi PT Kereta Api Indonesia-nya gitu. Ia menguntungkan untuk PT KAI, tapi tidak untuk penumpangnya gitu kan. Nah, kenapa tidak mengusulkan gerbong khusus misalnya untuk ibu menyusui atau kids area gitu? Itu kan lebih menguntungkan penumpang gitu teman-teman. Nah, ini kok malah mengusulkan agar menyiapkan gerbong semua area gitu. Gimana kalau menurut Bapak ini? Siapa nama anggota DPR itu? Nama anggotanya Bapak Nasyim Khan. Oh, Nasyim Khan ya. Mungkin Bapak ini tidak bervisi kesehatan ya. Iya, ya. Bisa kesimpulan kita begitu sementara ya. Dia tidak mau warga negara kita sehat. Gitu. Jadi memang biasanya ini kelompok-kelompok yang apa ya, nggak bisa merokok mungkin ya. Tapi saya nggak pernah tahu siapa Pak Nasyim Khan ini. Tapi itu adalah satu ide yang menurut saya tidak bersesuaian ya dengan kepentingan publik kita gitu. Bahkan misalnya ada kawasan yang, dan itu kalau misalnya diberlakukan itu akan bertentangan dengan satu wilayah yang disebut dengan KTR ya, kawasan tanpa rokok itu. Itu ruangan publik, ada anak, ada perempuan, ada ibu hamil yang rentan sekali terhadap asap rokok itu. Jadi ya kalau bisa kita kasih nominasi lah nanti sama Pak Nasyim Khan itu sebagai tokoh anti kesehatan misalnya. Iya, misalnya itu gitu ya. Karena ide begitu ya. Mendukung rokok gitu ya Pak. Iya. Oke. Jadi itu tidak bersesuaian ya dengan visi kesehatan. Iya Pak, sekarang banyak sekali berita-berita mengenai DPR ini yang membuat masyarakat marah gitu ya kan Pak. Mulai dari tadi berita soal kenaikan gaji dan wejangan anggota dewan ke calon hakim kalau dipilih dari DPR jangan menghantam DPR katanya. Dan masih banyak lagi. Nah, karena kemurkaan ini jadi akan ada demonstrasi besar-besaran gitu ya kan Pak, yang dilakukan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka. Nah, gimana nih menurut Bapak kita nih sebagai rakyat untuk mengingatkan perwakilan rakyat ya agar kembali kepada fungsinya begitu. Ada yang bilang kalau nggak rusuh nggak akan digubris begitu Pak. Bukankah ini menandakan kegagalan tanggung jawab negara secara hukum dan moral? Iya. Memang ada problem ya dalam penyampaian pendapat di hadapan umum ya secara terbuka di Indonesia. Katakanlah tadi istilahnya pendemo tadi ya. Pendemo atau katakanlah masyarakat kita yang melakukan aspirasinya itu kadang-kadang juga kita tidak terima ya. Tidak terimanya adalah mereka itu melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum. Nah, kenapa
sehingga perbuatan itu bisa terjadi karena memang ada sumbatan komunikasi. Kita merasa tidak diwakili oleh anggota DPR itu. Jadi demonstrasi itu benar, dibolehkan, tapi tidak boleh dengan melanggar hukum. Nah, kalau bagi anggota DPR ya memang harus membuka ruang ya, membuka ruang berkomunikasi, membuka ruang untuk mendengarkan pendapat, ya, mendengarkan aspirasi konstituennya gitu. Itulah menjadi kewajiban ya, tugas-tugas fungsi-fungsi sebagai anggota DPR gitu. Jadi memang problemnya banyak sekali ya kalau mau kita bahas. Kenapa anggota DPR kita begitu? Karena sistem pemilu kita itu memungkinkan mereka melakukan itu. Ya, dia harus menduduki jabatan menjadi anggota DPR itu biayanya mahal sekali. Sehingga dia merasa sudah membeli pemilih. Gitu. Jadi kalau mau itu tidak terjadi lagi di Indonesia, memang tugas kita ya sebagai Sivitas Akademika itu untuk meninggikan kualitas pemahaman demokrasi warga negara. Kalau warga negaranya makin pintar, nggak mau nerima uang, maka siapa yang akan terpilih itu, yang terpilih menjadi wakil kita itu adalah orang-orang yang berkualitas. Ya, mohon maaf, kalau misalnya masyarakat kita masih bodoh dengan sistem pemilu yang saat ini, ya masyarakat kita akan memilih yang paling pintas. Siapa yang akan dipilihnya? Yang memberi dia uang, bukan dengan kapasitas kapabilitas. Ya, sehingga begitu mereka duduk di menjadi anggota dewan itu, ya komentarnya aneh-aneh gitu ya. Komentarnya aneh-aneh dan kemudian ya kita merasa tidak diwakili ya oleh DPR. Jadi harus ada sama mulai dari masyarakat maupun pemerintahan juga gitu ya Pak? Iya. Tugas kita Sivitas Akademika itu ya harus mengabdikan ilmu kita kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman politik. Pilihlah anggota dewan, calon anggota dewan yang punya pikiran perubahan, mensejahterakan rakyat, mewujudkan tujuan negara, gitu kira-kira gitu ya. Idealnya gitu. Tapi itu bukanlah tugas yang mudah. Kalau masyarakat kita masih kualitas keilmuannya di bawah, gitu. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi sebagai masyarakat juga harus pintar dan peka gitu ya Pak ya. Harus. Benar sekali. Oke Pak, sebagai closing statement nih, boleh dong Pak lebih dalam ya untuk para masyarakat Indonesia gitu kan. Apa sih Pak saran Bapak ya kan di era politik yang kompleks saat ini untuk masyarakat maupun pemerintah gitu. Jadi ini ya, udah semester berapa nih? Next semester. Ya, semester 5 ya. Jadi yang harus kita pahami itu ya bahwa kehidupan kita ini nggak bisa dipisahkan dengan yang namanya politik, ya nggak bisa dipisahkan dengan politik. Tapi politik itu nggak boleh juga ugal-ugalan, dia juga harus dibatasi oleh undang-undang. Ya kan, salah satunya adalah kekuasaan politik. Nggak boleh presiden itu diberikan kewenangan yang luar biasa tanpa batas. Jadi apa yang bisa membatasi presiden? Undang-undang. Apa yang harus dilakukan oleh presiden? Anggota DPR adalah membuat undang-undang dan kemudian memastikan undang-undang yang dibuat itu dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi kalau kita memisahkan kehidupan kita dengan katakanlah tadi ya kehidupan politik, hukum gitu, dalam bernegara, maka tidak akan bisa terwujud tujuan negara itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin tujuan negara bisa kita wujudkan tanpa ada kekuasaan politik dan penegakan hukum. Jadi kalau Indonesia ini yang kita cintai ini, penegakan hukumnya itu dapat dilaksanakan dengan maksimal, saya berkeyakinan 60% masalah bangsa ini, terutama masalah kemiskinan itu akan bisa kita hapuskan, kita atasi. Betul. Dengan penegakan hukum ya. Itu tidak menebang pilih, kemudian tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya kan? Kadang kan begitu dipersoalkan di penegakan hukum itu. Ya orang-orang yang nggak punya uang, ya mudah saja ditangkap,
Ya kadang-kadang dikriminalisasi, gitu ya. Ya tumpul ke kawan, tajam ke lawan, ya kan? Lawannya itu lawan politik, ya kan? Nah, itu yang dipraktikkan pemerintahan yang lalu ya, 10 tahun yang lalu itu kita rasakan ya. Yang salah jadi benar, Wah, benar jadi iya, salah gitu iya. ya Pak. Nah, jadi kita terbelah dan sebagainya. Jadi harus masyarakat itu dicerdaskan. Fungsi mencerdaskan masyarakat itu ada pada salah satunya mahasiswa, saya sebagai dosen, dan kemudian memastikan penegakan hukum. Dengan cara apa tuh? Dengan memberikan pengawasan. Dan yang paling mulia itu adalah kita melakukan atau mengikuti satu partisipasi politik gitu ya. Kalau pemilu ya harus kita selektif memilih. Yang kemudian setelah kita pilih, ya kita sebagai warga negara itu harus mengandalkan mereka. Nah, bukan sebaliknya ya dengan keadaan sekarang itu ya. Kita merasa tidak diwakili oleh Iya, mereka. benar. Itu ya. Itu hanya ada di negara kita kayaknya. Di negara kita Ya, aja, hanya Pak, di ya? negara kita kayaknya. Kita tidak merasa diwakili oleh Tidak merasa diwakili. anggota DPR gitu. Padahal judulnya perwakilan rakyat gitu ya Pak. Iya, nah, itu perwakilan rakyat. Pernah ke gedung DPR? Nah, pernah Pak? Pernah. Gimana, susah nggak masuk ke gedung DPR? Nggak susah Pak, soalnya saya makan di sana. Oh, magang di kantor DPR RI. Iya. Oh, DPR, iya DPR Sumut. oh DPRD Sumut. Hmm. Nanti coba ke DPR RI. Susah nggak masuk DPR RI? Ternyata susah. Susah. Iya, kita mau masuk rumah kita sendiri susah sekali. Saudara diperiksa, ditanya keperluannya apa, titip KTP gitu. Nanti udah datang ke sana ya belum tentu juga ketemu dengan wakil kita gitu untuk mengaspirasi, memberikan aspirasi kepada mereka. Mungkin kecuali kalau ada orang dalam atau tim. Nah itu ordal ya. Lebih mudah ya Pak ya. Saya nggak pernah yang mengandalkan orang dalam, yang pernah saya rasakan itu sulit masuk di masuk. kantor DPR. Ya. Padahal itu juga gedung kita sama ya Pak Iya, ya. itu kan rumah kita, rumah rakyat. Rumah kita gitu. Tapi kayaknya itu slogan aja sih. Slogan aja. Kayaknya. Dalam prakteknya enggak ya Pak ya. Itu kayaknya. Oke. Seru banget ya teman-teman podcast kita hari ini. Semoga menambah insight nih untuk teman-teman di rumah. Karena seperti Bapak bilang tadi, podcast ini juga dalam bentuk mencerdaskan masyarakat di luar sana ya. Oke teman-teman. Nah selain itu juga aku mau ngasih tahu teman-teman sekalian, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Untuk teman-teman yang punya saran, topik atau Q&A boleh ketik di kolom komentar di channel YouTube kita, yaitu podcast Suara Fahum UMSU gitu. Oke, Bapak terima kasih banyak ya Bapak. Ya, terima kasih. Semoga sehat selalu dan Selalu. semoga yang Bapak berikan itu menjadi bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Oke, teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.